saya rasakan kan umur saya kan sudah tua, kan rentan untuk pandemi corona ini. Untuk saya sangat menyulitkan dan sangat menyusahkan karena selama ini saya kan orangnya aktif, baik senam, baik pengajian. Dengan adanya ini dirumahkan, saya kan tidak bisa kemana-mana. Dengan sendirinya perasaan saya itu semua terkekang, dan saya sehingga ketemu orang itu takut, sama sekali takut ketemu orang, karena mungkin orang itu memang tidak punya penyakit, tapi mungkin dia menularkan sama kita bisa, sehingga saya takut keluar dan takut berjumpa sama orang-orang. Apabila saya keluar itu yang penting-penting aja, tapi kadang-kadang karena saya ini orang tua dan banyak bergaul dan banyak punya anggota, mereka itu kan merasa saya ini orang dituakan gitu. Tidak disengaja nanti kadang-kadang tangan kita pun sudah di dalam ini diambilnya, di ininya, di salamnya, di peluknya, diciumnya kita. Mungkin orang itu kan tidak pernah mendengar, tidak tahu, tidak pernah menonton TV. Dengan sendirinya kita dibilang stres ya nggak stres, tapi sangat takut sekali. Sampai di rumah nanti kita terus buka baju, mandi, segalanya. Dan untuk yang kita menjaga itu kan kita kan memang harus cuci tangan. Yang biasanya nggak cuci tangan, biasanya sekali setiap masuk kamar mandi selalu mencuci tangan itu dengan pakai sabun kan. Terusnya kita kan pakai masker dan jaga jarak. Memang susah sekali lah. Apalagi kita kan orang tua ini selalu ke pengajian, selalu memimpin senam. Dengan tidak adanya pertemuan dengan orang-orang sekalian merasa sakit. Apalagi saya kan udah tua, umurnya udah 74 tahun. Itu punya penyakit darah tinggi. Karena katanya kan yang punya penyakit itu memang selamanya ini tidak dirasakan gitu. Tapi dengan adanya pandemi corona ini kita jadi merasa, bukan takut mati ya, bukan takut sama corona itu, takutnya kepada Allah kan. Cuman dengan ada peraturan ini kan kita harus menjaga kesehatan kita juga. Dengan adanya begitu ya tidak bisa kemana-mana, hanya di rumah aja. Apabila perasaan itu udah susah ya ambil Quran, mengaji, buka TV, nonton TV, mendengarkan itu aja lah tiap harinya. Dampaknya itu kita jualan macam mana ya? Mencari makan susah. Bukan, susah Biasa jualan biasanya pendapatan lumayan, sekarang berkurang. Sementara ibu ada anak 6. Kalau bagi saya pribadi sih, kan sebagai mahasiswa, jadi ya kuliah secara online, apa-apa online, jadi kan kurang mengerti gitu. Misalnya kan kalau dosen ngasih bahan itu secara online cuman kayak suruh dibaca. Kadang ada beberapa dosen yang memang nggak pakai misalnya aplikasi Zoom untuk menerangkan, cuman ngasih bahan gitu. Itu aja sih. Kegiatan menurun, di rumah aja, kegiatan dibatasi. Dampaknya itu tadi kan ibu kan nggak bisa jualan, jadi ibu ya di rumah aja. Ya, dampaknya ya kurang inilah, jadinya biayanya ya kita untuk kehidupan ini kurang, itu kan. Penghasilan sekolah turun, jadi berkurang. Anak-anak jadi tidak bisa sekolah, tidak bebas kemana-mana. Jadi semuanya terhalang dengan adanya COVID-19. Saya tidak dapat beraktivitas seperti biasanya. Madrasah tempat saya mengajar ditutup untuk sementara, sehingga penghasilan saya berkurang. Terus yang biasanya ada perkumpulan senam lansia di puskesmas dan di kantor desa, ditiadakan juga. Perwiritan, pengajian juga ditutup, sehingga aktivitas yang biasanya banyak saya lakukan sekarang jadi berkurang akibat adanya COVID-19. Merasakan untuk masyarakat itu banyak, sepertinya tidak bisa keluar rumah, pendapatan berkurang, habis itu pekerjaan pun menjadi sedat karena dampak
yang saya rasakan yaitu banyaknya kegiatan yang dibatasi. Misalnya mudik, berkumpul bersama teman-teman. Kemudian pendapatan saya juga berkurang akibat pandemi. Itu menjauhi orang kan kita kan untuk tidak pergi kemana-mana, lalu di rumah kalau tidak penting tidak keluar rumah. Kalau ada yang keperluan aja baru keluar rumah. Nah tadi kan kita mencuci tangan dengan sabun, dan kalau ketemu orang pakai masker. Dan apabila udah merasa badan tidak enak, ya apa yang ada di halaman, karena kan di halaman kita punya banyak tanaman jamu-jamu, direbus, serai, jahe, cengkeh, segalanya itu untuk apa? Untuk diminum. Apabila mulai batuk-batuk pilek, ambil sirih, dimakan pakai gula atau direbus. Nah, nanti dibikin kunyit, dicampur asam. Jadi setiap hari itu minum jamu. Alhamdulillah sampai sekarang ini mudah-mudahan masih sehat. Dan apabila apa kan mendengarkan inilah belakangan ini sudah kita dengar sudah boleh, walaupun Jakarta itu zona merah, udah boleh buka mall, udah boleh ke pasar. Dengan adanya itu dan kita udah boleh pertemuan pengajian, semangat hidup kita itu udah bangkit. Ya dengan segalanya itu sekarang udah bisa kemana-mana, ya udah tambah merasa sehat, udah berani ketemu orang. Cuci tangan, jaga kebersihan, itu yang harus dilakuin, rajin berolahraga, pakai masker. Nomor 1, Sesuai protokol kesehatan yang telah diberitahu khususnya sama kalian kan, pakai masker, cuci tangan, sama physical distancing gitu, menghindari kerumunan orang-orang. Tangan, sering berjemur, sering minum jamu. Ibu ya pakai masker kok keluar. Kalau ke rumah kan di rumah ibu banyakan di rumah, nggak keluar karena takut katanya rumahnya tuh menyebar kalau kita bersentuhan sama siapa, salaman apa gitu kan. Jadi punya kurang lah keluar katanya. Cepat apa gitu katanya. Pertama, kita harus rajin mencuci tangan sesering mungkin. Terus kalau keluar rumah kita memakai masker. Setelah pulang dari bepergian, kita harus langsung membersihkan badan, mandi dan ganti pakaian. Kemudian minum vitamin C dan membuat minuman kesehatan dari bahan herba seperti jahe, serai, kunyit, kayu secang untuk menjaga kesehatan. Ya kalau di kampung kami ini kami mencuci tangan, menjaga kebersihan, mengepel lantai dengan disinfektan. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Biasanya saya sering berolahraga, berjemur, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan sebisa mungkin di rumah aja. Program ini yang mungkin menambah baik. banyak manfaatnya. Manfaat sih mungkin misalnya kayak informasi cara mencuci tangan yang benar seperti kemarin kan, jadi lebih tahu gimana caranya mencuci tangan itu secara benar. Kemudian dapat informasi yang baru juga bagaimana kita menghentikan penyebaran COVID ini. Bagus, sangat bermanfaat. Ya bagus lah kalian kan mengadakan itu bagi-bagi masker ya. Jadi kalau kami kan selama ini habis lebaran nih jualan kan kalian menganjurkan untuk pakai masker. Jadi bagi masker ya bagus itu namanya. Masyarakat dengan adanya pembagian masker, adanya pembagian brosur, jadi Sangat bermanfaat. Dengan adanya pembagian masker yang tadinya kekurangan menjadi terpenuhi. Kemudian, kegiatan pembagian vitamin C dan minuman kesehatan dapat menambah stamina di masa COVID-19 ini.
dengan adanya adik-adik sekalian ini membantu memberikan seperti vitamin itu ya kan. Alhamdulillah. Menurut saya, kegiatan yang dilakukan oleh para siswa ini sudah bagus. Seperti memberikan flyer tentang pencegahan COVID, mencuci tangan dengan baik dan benar, tentang gejala-gejala COVID. Itu semua dapat menambah pemahaman kami. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar dan semuanya itu bagus untuk menambah ilmu pengetahuan mereka ya. Harapan Ibu terhadap KKN Unsia ke depannya? Semoga bisa lebih baik lagi. Semoga menjadi lebih baik lagi ke depannya. Semoga bisa mensosialisasikan lagi apa yang ingin disosialisasikan, maksudnya tujuannya itu tercapai dengan baik gitu, dan bisa mengubah pola pikir masyarakat sih, khususnya kadang kan kalau misalnya di COVID sendiri kan banyak masyarakat yang kayak nggak percaya, ada yang nggak percaya, ada yang kayak anggap remeh gitu kan. Semoga KKN Unsia kedepannya menjadi lebih baik lagi dan program-program yang dijalankan bermanfaat bagi masyarakat. Punya plan lebih apa gitu ya, lebih maju lagi lah, lebih ini bergiat lagi untuk penyakit apa ini kan, maksudnya jangan bagi-bagi masker aja, mana yang lain, ada kegiatan lain. Dan semakin berkembang, semakin maju, berguna untuk masyarakat. Harapan saya, semoga KKN Unsia lebih baik lagi ke depan. Banyak program yang dijalankan, di mana program tersebut bermanfaat bagi masyarakat. Depannya adik-adik mahasiswa ini bertambah giat lah mengikuti alur zamannya itu kan. Mungkin untuk saat ini wabah, kedepannya kita nggak tahu ini kan. Moga-moga dengan kedepannya ini kegiatan-kegiatan sosialnya lebih bertambah lagi gitu kan, membantu masyarakat. Semoga lebih baik dan berguna bagi masyarakat. Semoga KKN Unsia lebih baik lagi